Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Bagus Ilyas, NPM 1200202988, kelas 3N Manajemen SDM. Kali ini saya akan menerangkan materi pertemuan 9 pada mata kuliah Manajemen Inovatif, yaitu Organizational Learning atau biasa disebut pembelajaran organisasi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu arti pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Sedangkan organisasi pembelajaran yaitu proses pengembangan performa atau kemampuan karyawan dalam organisasi secara berkelanjutan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan yang terjadi. Tingkatan-tingkatan organisasi pembelajaran yaitu ada berpikir sistem, yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batasan lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua ada personality mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi. Dan ketiga ada mental model, kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat ada membangun visi bersama, yaitu kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan dan memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada model pembelajaran dalam organisasi. Satu, proses memperhatikan. Proses memperhatikan yaitu proses di mana seseorang memperhatikan apa yang ada di hadapannya. Lalu proses yang kedua yaitu mengingat, di mana seseorang akan mengingat apa yang tadi diperhatikan di hadapannya. Yang ketiga, proses meniru, di mana seseorang akan meniru apa yang telah diperhatikan di hadapannya, lalu yang telah diingatkan oleh seseorang tersebut. Proses pemberdayaan atau penguatan yaitu proses terjadinya kebiasaan pada seseorang. Selanjutnya langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran, yaitu satu, penguasaan pengetahuan, di mana seseorang karyawan atau seseorang pribadi harus menguasai pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua ada distribusi informasi, di mana distribusi informasi ini yaitu mencari tahu informasi-informasi atau hal yang bisa didapatkan selain dari pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, interpretasi informasi, yaitu kesimpulan dari penguasaan pengetahuan dan pencarian informasi tersebut tadi. Maka langkah selanjutnya akan menarik kesimpulan. Yang keempat, pengingatan organisasional. Yang selanjutnya ada cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran analitis. Pembelajaran analitis yaitu pembelajaran di mana seseorang akan menganalisis masalah-masalah yang terjadi. Yang kedua, pembelajaran sintesis yaitu penyatuan bagian-bagian tertentu hingga menyatu dan jadilah kesimpulan. Yang ketiga, pembelajaran eksperimental. Pembelajaran ini di mana seseorang akan mencoba-coba dan akan mengetahui apa yang akan terjadi jika hasil percobaan tersebut berhasil. Yang keempat ada pembelajaran interaktif. Yang kelima ada pembelajaran struktural, di mana pembelajaran ini semuanya sudah terstruktur. Yang kelima,
ada pembelajaran institusional. Yang selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, pelaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Tiga fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu membangun komitmen pada pembelajaran. Ada membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang B, investasi dalam pembelajaran. Yang C, memproduksi luas tentang nilai pembelajaran. D, mengukur tolak ukur menelusuri pembelajaran. E, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampaknya. A, implementasi program perbaikan terus-menerus. B, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. C, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. D, identifikasi mental model proses organisasi. Yang ketiga, bekerja menggeneralisir dengan dampak, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini pada pertemuan ke-9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.